Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Burhanuddin SPD IMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan tenaga kependidikan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruang laboratorium IPA untuk mensosialisasikan program saya, yaitu pendidikan guru penggerak. Sholawat beriring salam tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, yaitu mensosialisasikan tentang pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Pada modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak ini terdiri dari 4 sub pokok bahasan, yaitu pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat adalah budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menunjukkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi perlu langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat adalah kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima adalah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ketika menghadapi murid yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang baik atau budaya yang positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya. Saya melakukan posisi kontrol manajer. Terkadang sikap rasa berbenturan dengan guru yang lain yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif, sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Menurut saya, terkait dalam pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama yang berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa
yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman, saat itulah perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang memuaskan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer dan saya merasa bangga dengan murid saya yang telah menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya, yaitu manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelum saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi yang tepat atas kesalahan yang telah dia lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan tersedianya sarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, budaya positif, tentunya Bapak Ibu jangan kita mengharapkan budaya positif agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif sekolah, yaitu budaya positif sekolah sudah dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal adalah budaya siapa budaya positif dari tahapan baca tersebut yang muncul kebiasaan positif yang kita satu cara budaya positif. Namun dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif dan terdapat dari positif dan anis. Budaya positif waktu upacara dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif awal pembelajaran dalam melakukan budaya positif. Murid harus dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Rambut panjang budaya positif merupakan dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif menunjukkan penampilan budaya positif. Budaya positif belajar dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif memakai topi. Budaya positif angkatan sekolah harus dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan positif topi memperbaiki budaya positif. Siapa Bu? Sehingga dari tahapan baca tersebut agar muncul kebiasaan positif yang kita kenal ada diberikan dalam budaya positif. Bagaimana cara kita dari tahapan baca tersebut
untuk memperbaiki situasi. Kasus yang kedua, bapaknya pada alasan kamu melakukan tindakan tersebut upacara. Ada kemudian validasi tindakan yang salah pakai atribut sekolah bahwa bapak upacara di sekolah begitu senang memamerkan potongan rambut dan alis kamu itu dasi, tetapi ya kan Bu, apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan hari Senin yang lalu yang menghasilkan seorang pelajar di masa bapak takut tindakan kamu akan dicontoh oleh murid yang kesepakatan sekolah yang harus pada saat upacara murid berpakaian OSIS dan memakai atribut dasi dan topi. Kemudian saya dipakai yaitu menanyakan siapa Bu? Iya, saya berlama. Sekarang jadi kita masih bicara waktu upacara sepakatan topi dan si jadi ini apa yang kita percaya dan apa bagaimana cara kita tuntut saya melakukan restitusi pada siswa saya. Yaitu yang pertama membersihkan seorang pelajar. Kasus yang kedua tentunya Bapak Ibu saya berbuat tidak mencerminkan seorang pelajar. Ada beberapa siswa saya berkata, betul sekali kamu masih ingat dan menyadari upacara di sekolah. Bagaimana kamu tidak memperbaiki masalah posisi itu dasi dan topi? Cuma karena saya akan kembali ke tukang pangkas rambut hari Senin untuk rambut saya sesuai aturan sekolah. Mas, saya minta maaf Pak memakai topi. Kemudian saya menjawab, ya sepakat Bapak. Kemudian terus pada saat setelah acara diulang lagi yang lengkap OSIS kembali dan memakai atribut dasi dan topi sebagai murid ini siapa Bu? Iya. Kasus yang kedua tentunya Bapak Ibu sering melihat ketika siswa kita upacara ada beberapa siswa yang tidak memakai atribut sekolah, yaitu ketika sedang upacara di sekolah saya melihat murid yang sedang tidak memakai atribut lengkap OSIS yaitu dasi dan topi, ya kan Bu? Saya hari Senin yang lalu melihat yaitu atas nama Dimas, dia tidak memakai topi. Sebenarnya kesepakatan sekolah yang harus pada saat upacara murid berpakaian lengkap OSIS dan memakai atribut dasi dan topi seperti yang dipakai murid B. Ini siapa Bu? Iya, Rahmadani. Jadi si Dimas ini waktu upacara tidak memakai topi dan si Dani ini dengan atribut lengkapnya. Bagaimana cara saya melakukan restitusi kepada siswa saya? Yaitu yang pertama, yang ketiga, segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Saya berkata, sekarang mari kita bicarakan tentang kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya dan apa yang kamu tujukan. Kemudian Dimas berkata tentang memakai atribut lengkap saat upacara Senin pagi Pak. Saat upacara harus berpakaian lengkap dengan atribut dasi dan topi Pak. Kemudian saya menjawab, betul sekali kamu masih ingat dan menyadarinya. Nah, bagaimana kamu perbaiki masalah ini? Kemudian Dimas menjawab, saya lebih hati-hati dan mengingatnya lagi besok Pak. Mempersiapkan segala kebutuhan hari esok termasuk seragam dan segala perlengkapan di malam hari agar saya tidak lupa. Kemudian Dimas berkata lagi, terima kasih banyak Pak. Demikianlah dua kasus yang saya tangani. Kebetulan saya mengajar di kelas 9 dan saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Tanggapan dari murid dari Jumat Bindra dan Dimas yang telah saya lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu dilihat tanggapan yang pertama
kemudian dengar Bapak Ibu, ya kemudian yaitu tanggapan dari Dimas Saputra kelas 9D juga. Tanggapan dari siswa kita yaitu si Julma Pindra yang kasus pertamanya yaitu potong rambut tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, dan juga si Dimas dia tidak memakai atribut lengkap OSIS saat melakukan upacara. Dari sini tentang segitiga restitusi dapat disimpulkan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan daripada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid itulah Bapak Ibu tentang tanggapan dari murid kita yaitu si Julma Pindra dengan si Dimas. Si Julma Pindra dengan kasusnya yaitu memotong rambut dan skin alisnya, dan juga si Dimas tidak memakai topi saat upacara. Setelah dilakukan pendekatan dengan menerapkan segitiga restitusi, kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan daripada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter posisi murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kemudian saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Itu judulnya adalah menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 UI oleh saya Suparyanto SPD. Latar belakangnya, sekolah sepatutnya menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Pembelajaran seperti ini tentu bisa diwujudkan dengan sejumlah faktor yang harus diusahakan untuk terpenuhi. Salah satu faktor yang dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan menyenangkan adalah menanamkan budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perkataan warga sekolah. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkup terkecil, yaitu kelas. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid, maka seluruh warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankan yang tentunya menjadi awal baik untuk menerapkan budaya positif. Adapun tujuannya adalah mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan.
murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, secara berkelanjutan dan konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi ke pendidik, tenaga kependidikan, serta murid terkait keyakinan menuju budaya positif. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani oleh setiap warga kelas dididik kelas. Menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan, mendokumentasi setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan untuk menjadi teladan, yaitu role model dalam penerapan budaya positif di sekolah,